Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang poster yang sudah kami buat terkait penjelasan, pemanfaatan, dan penggunaan gugus fungsi ester dalam kehidupan sehari-hari. Izin memperkenalkan diri, saya Karirah Kansa dengan NPM 235803110. Selanjutnya, Saya Anissa Tamara Panjaitan dengan NPM 23580311002. Saya Patricia Angela dengan NPM 23180311032. Saya Zalia Faziana Maula dengan NPM 2368031001. langsung saja kita akan menjelaskan terkait poster yang telah kami buat. Penjelasan kali ini bisa langsung dijelaskan oleh Tamara. Baik, kita akan mulai dengan apa itu ester. Ester merupakan senyawa turunan alkana dengan rumus umum RCOOR, terbentuk dari reaksi antara asam karboksilat dan alkohol. Jadi, senyawa ester ini adalah senyawa organik yang terbentuk melalui pergantian satu atom hidrogen pada gugus karboksil dengan suatu gugus organik. Boleh dilanjutkan? Selanjutnya ini adalah contoh struktur dari ester sendiri, yaitu RCOOR. Salah satunya C dengan O itu ikatan rangkap dua, lalu ada R itu adalah alkil. Selanjutnya ada contoh struktur senyawanya, salah satunya adalah etil etanoat yang juga dikenal sebagai etil asetat. Ini adalah ester yang terbentuk dari reaksi antara etanol atau alkohol dan asam asetat. Proses ini melibatkan penggabungan gugus hidroksil dari etanol dengan gugus karboksil dari asam asetat, menghasilkan molekul etil etanoat dan air. Reaksinya dapat direpresentasikan sebagai etanol tambah asetik asid, itu akan menghasilkan etil etanoat dan air. Etil asetat memiliki bau yang khas seperti buah-buahan dan digunakan secara luas. Selanjutnya dilanjutkan oleh Azalia. Kemudian ada sifat fisikokimia yang menjadi ciri khas gugus fungsi ester, yaitu yang pertama ada titik didih dan titik lebur yang relatif rendah. Jadi ester itu memiliki titik didih dan titik lebur yang relatif rendah dibandingkan dengan asam karboksilat dan alkohol. Hal ini itu disebabkan oleh adanya ikatan hidrogen intermolekul yang lemah antara molekul-molekul ester. Kemudian yang kedua yaitu ada bau yang harum. Ester sendiri memiliki bau yang harum, terutama ester-ester yang sederhana. Bau ester ini disebabkan oleh adanya ikatan hidrogen intramolekul yang kuat antara gugus hidroksil dan gugus karbonil. Kemudian yang ketiga itu ada larut dalam air. Ester larut dalam air, tetapi kelarutannya itu semakin menurun seiring dengan bertambahnya ukuran molekul ester. Kemudian yang terakhir yaitu dapat terhidrolisis menjadi asam karboksilat dan alkohol. Ester dapat terhidrolisis menjadi asam karboksilat dan alkohol oleh asam atau basa. Kemudian materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Korirah Kansa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi ester di kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah dijelaskan Azalia tadi, ester ini memiliki ciri khas yang harum, sehingga banyak dipakai sebagai esens buah-buahan. Contohnya ada etil asetat yang mempunyai aroma pisang, amil asetat yang mempunyai aroma nanas, amil butirat yang mempunyai aroma jambu, dan lain-lain. Ester juga dapat digunakan pada pembuatan sabun, contohnya gliseril tristearat. Selanjutnya bisa digunakan untuk dalam pembuatan mentega, dalam pembuatan bahan untuk pembuatan benang, dan dapat digunakan sebagai cat atau pelapis mobil dan mebel. Ester juga dapat digunakan sebagai pengobatan analgesik dan anti peradangan, contohnya aspirin dan metil salisilat. Bisa dijelaskan oleh selanjutnya? Selanjutnya ada himbauan penggunaan. Yang pertama itu, pastikan penggunaan bahan atau produk yang mengandung gugus ester sesuai dengan petunjuk penggunaan yang diberikan oleh produsen.
Hal ini mencakup dosis yang benar, aplikasi yang tepat, dan kondisi penggunaan yang disarankan. Selanjutnya, beberapa produk yang mengandung ester dapat menghasilkan uap yang berpotensi berbahaya. Pastikan ruangan tempat penggunaan memiliki ventilasi yang baik untuk menghindari akumulasi gas berbahaya. Selanjutnya, gunakan peralatan pelindung diri yang sesuai, seperti sarung tangan, kacamata pelindung pernafasan, terutama jika terpapar bahan tersebut dalam jumlah yang signifikan. Yang terakhir, buanglah limbah secara benar sesuai dengan peraturan dan pedoman lingkungan setempat. Produk yang mengandung gugus ester mungkin mengandung bahan kimia yang perlu dikelola dengan hati-hati. Lalu ada juga dampak bahayanya. Yang pertama itu beberapa ester dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan mata. Jika terkena kulit, segera cuci dengan air bersih. Jika terkena mata, bilas mata dengan air selama 15 menit dan dapatkan bantuan medis. Yang kedua, beberapa ester dapat menghasilkan uap yang berbahaya jika dihirup dalam jumlah besar. Penggunaan di tempat yang kurang ventilasi dapat menyebabkan masalah pernapasan. Hindari menghirup uap berlebihan dan gunakan alat pelindung pernapasan jika diperlukan. Yang terakhir itu toksisitas. Beberapa ester dapat bersifat toksik jika tertelan dalam jumlah besar. Simpan bahan atau produk di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak dan hewan peliharaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tamara. Oke, untuk identifikasi analisis ester, contohnya adalah esterifikasi. Jadi, reaksi esterifikasi ini adalah reaksi antara asam karboksilat dengan senyawa alkohol yang membentuk ester. Esterifikasi dapat dilangsungkan dengan katalis asam dan bersifat reversibel atau dua arah. Ester dapat disintesis melalui reaksi esterifikasi, antara lain esterifikasi Fischer, esterifikasi dengan asil halida, dan juga esterifikasi menggunakan asam karboksilat dengan DNA terkonjugasi. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.